Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sepanjang Rakernas, saya selalu memantau jalannya Rakernas. Dalam pandangan umum yang disampaikan, DPD partai menunjukkan komitmen untuk nantinya dan saling bergotong royong dan dengan penuh disiplin mengikuti setiap tahapan pemenangan pemilu. Instruksi saya untuk menjadikan gerakan turun ke bawah sebagai satu-satunya gerakan politik semakin dipahami. Dalam pemaparan badan-badan partai, saya partai dan komunitas juang partai telah diambil kesepakatan untuk lebih fokus menggarap medan juang berdasarkan petani, nelayan, buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan hingga kaum milenial dan pemilih muda. Pembahasan berkaitan dengan peningkatan kualitas manajemen atau tata kelola partai dengan menerapkan berbagai aplikasi teknologi juga dilakukan dengan penuh antusias. Bahkan strategi pemenangan pemilu dengan struktur komandan yang mengambil spirit gotong royong juga dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi. Kesemuanya akan semakin memperkuat daya gerak dan juang partai di dalam memenangkan pemilu tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, para hadirat yang ada dimanapun juga, anak-anakku yang saya cintai. Saya juga mencermati berbagai pemberitaan selama Rakernas 2. Tingginya perhatian masyarakat luas terhadap Rakernas ini menunjukkan besarnya harapan yang ditujukan kepada partai kita, PDI Perjuangan. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pers yang selalu dengan setia berada di sekolah partai ini. Tanpa kenal lelah, saya lihat yang namanya media terus mengikuti. Tadi saya berfoto bersama. Sekarang saya dapat julukan si cantik. Ya sama yang perempuan ya saya bilang, ya kamu juga mesti tiru saya dong, biar semakin cantik. Di sekolah partai inilah penggemblengan kader dilakukan. Jadi juga media bisa melihat kalau ingat dari zaman PDI ke PDI Perjuangan, maka alhamdulillah di Lenteng Agung ini semakin hari semakin dapat diperbaiki dan sekarang karena kami telah dapat membangun kembali DPP partai yang di Jalan Diponegoro. Jadi yang dulu setelah terjadi serangan di Jalan Diponegoro, maka keaktifan itu dipindahkan ke sini. Nah sekarang ini dinamakan sekolah partai untuk selalu dapat membuat kader-kader nantinya menjadi pemimpin yang mumpuni. Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus.
karena saya toh pernah mengatakan di sekolah BIN ketika saya diundang ke sana, saya mengatakan begini, dan ini dari sisi pengalaman saya yang bermain politik itu sudah dari tahun 86 terjun. Jadi akhirnya saya membuat kesimpulan, menjadi presiden itu sebetulnya mudah. Karena apa? Saya mengatakan dari pejabat sampai presiden itu karena aturannya sudah dibuat. Tetapi yang sering saya renungkan adalah mencari sosok pemimpin. Karena apa? Kalau pejabat, presiden pun sebenarnya itu masuk pegawai negeri loh. Artinya digaji, lalu ada pensiunnya. Cuman tentu kalau presiden itu kalau tidak terpilih lagi atau karena telah dibuat oleh konstitusi kita bahwa hanya bisa 2 kali. Nah, jadi setelah pensiun, saya dapat pensiun presiden. Tapi lucu republik ini, karena ya itulah banyak hal baru yang terjadi. Jadi saya kan wapres dan setelah itu presiden. Jadi ketika dua-duanya telah saya lalui, saya baru tahu. Karena dari Seknek mengatakan begini, ibu dapat pensiun. Oh ya iyalah, bagus, terima kasih. Cuman ibu harus milih. Harus milih apa? Ibu mau pensiun wapres atau ini benar loh. Ini bukan bohong. Ibu mau pensiun wapres atau ibu mau pensiun presiden? Jadi kan ya saya nanya, kalau menurut kamu sebaiknya yang mana? Jadi dari Seknek bilang, ya tentu yang presiden. Ya sudah saja, masukkan ke rekening saya yang presiden. Jadi bayangkan ini media, kalau mau tulis bolehlah. Jadi supaya tahu, jadi bakti saya sebagai wapres itu saya terus garuk-garuk kepala. Jadi sebenarnya ada, ya mestinya kan dapat dua-duanya ya. Jadi urusan seperti begini, saya cerita kepada ibu Ani, Mbak Ani, saya bilang, Menteri Keuangan, Republik ini lucu loh Mbak. Terus beliau ketawa, ya nanti suatu saat kan bisa dirubah Bu. Karena ya itu ternyata ya saya pertama gitu loh. Jadi rupanya kan itu harus dirubah lagi peraturannya. Jadi sayanya yang rugi. Tapi buat saya tidak jadi persoalan, karena itu bakti saya bagi negeri. Nah, apa sih yang dicari itu pemimpin. Dengan melihat tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti yang telah dikatakan oleh Presiden kita Pak Jokowi waktu pembukaan, bahwa yang paling beliau sendiri merasa sampai pada sebuah tingkat prihatin. Karena apa? Tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak yang lainnya. Maka pemimpin yang saya cari bukanlah sosok yang hanya mengandalkan elektoral semata. Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, sosok yang mumpuni, memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk sebuah negara Indonesia yang begini besar. Bayangkan rakyatnya saja sekarang katanya, saya selalu katanya, karena apa betul toh ya, sudah
kemungkinan akan terjadi perubahan dari sisi kependudukan dunia. Kalau sekarang Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Ini mungkin menurut kependudukan. Nomor 1 adalah India, nomor 2 adalah Tiongkok, nomor 3 adalah Indonesia, baru nomor 4 adalah Amerika. Ini menurut berita-berita kependudukan. Nah, sekiranya rakyat bergerak serentak dengan kesadaran tinggi dan berdisiplin bagi kemajuan Indonesia, maka kekuatan demografi ini benar-benar menggetarkan. Apa maksudnya? Kita ini sebuah negara yang sangat kaya raya. Saya tidak pernah bosan mengatakan, ingat loh, sudah mestinya kapok yang jadi rakyat Indonesia. Kita tuh dijajah katanya 350 tahun. Kan pertanyaannya kenapa? Ya karena kita kaya raya. Jadi janganlah berpikir terus ayo sudah merdeka ya merdeka. Terserah aja. Waduh, itu betul-betul mengkhawatirkan. Karena itulah sosok pemimpin dalam imajinasi saya harus kokoh berdiri pada kehendak rakyat. Pemimpin itu harus menjadi light star, bintang penuntun. Mau dibawa kemana arah Indonesia ke masa depan? Yang begini saja tadi saya katakan sudah sangat kompleks. Jadi kita harus terus berhati-hati untuk tetap bisa berdiri. Pemimpin ini menjadi daya inspirasi bagi pergerakan Bahtera Indonesia Raya. Jadi nahoda itu kan selalu kalau zaman dulu itu melihat bintang. Saya sangat ingat, saya punya neni, dia selalu kalau malam kami sering di luar, dia tunjukkan iku namanya bintang itu Gubuk Menceng. Tapi itu sebenarnya menjadi tempat pengarah untuk nelayan, untuk nahoda kapal. Tentu sekarang sudah dengan teknologi kita dapat menentukan arah dan tujuan, sehingga membawa kejayaan Indonesia tercinta yang diharapkan. Mengapa? Pertanyaan saya selalu, mengapa Majapahit runtuh? Mengapa yang namanya Sriwijaya runtuh? Karena apa? Menurut saya antara lain karena mereka tidak bersiap diri untuk terus membawa perahu itu maju ke depan. Mungkin mereka stuck dalam artian tidak bisa mengkalkulasi masa depan yang seperti apa pada waktu itu. Kita ini sebenarnya sudah sangat bisa melihat bertujuan kemana arah tujuan kita membawa Bahtera Indonesia Raya ini mengelilingi selalu bumi ini sebagai sebuah negara berdaulat.